فاتحة بالقبول وتمام بالرسول والحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadikan wasilah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Bersimpuhnya kita di tempat ini akan menjadikan ampunan atas segala dosa-dosa, sehingga kita berharap semoga apa yang kita lakukan akan menjadikan satu catatan amal soleh kita, tentunya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, saudara-saudara, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Rabu kita mengadakan ta'lim, yang mana kajian kita yaitu surat Al-Mulk dalam tafsir An-Nawawi. Dan kebetulan pada malam hari ini adalah haul daripada orang tua kita, guru kita,
almarhum Bapak Edi. Mudah-mudahan ini sekali lagi berharap doanya kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya murid-muridnya bisa istiqomah mengamalkan segala apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Yang setahu saya beliau ini menguatkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita pun nanti berharap akan dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena baginda Rasul sampaikan adalah barang siapa yang meninggal dan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ganjaran kecuali Allah akan masukkan dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah putra beliau dalam hal ini ada di samping saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya tentu dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga alhamdulillah Bapak Haji Ansori ini adalah murid beliau yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Ansori dan keluarga pun akan diberikan keberkahan dalam kehidupannya, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pun adalah keluarga angkatan daripada Bapak Haji Suyatno. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam hadir dalam majelis-majelis ilmu, anak-anak keturunannya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Bapak, saudara-saudara sekalian, kita pada malam hari ini masuk kepada ayat yang ke-21, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Di sini adalah ayat yang sebelumnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita merasakan kesombongan, ketenangan ketika diberikan kenikmatan. Karena orang-orang yang diberikan kenikmatan terkadang mereka itu banyak akan melupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya oh saya mah sudah tenang, saya merasa sudah aman. Bisa saja ketika kehendak Allah yang sudah diinginkan, yang tadinya kaya bisa jatuh miskin, yang tadinya sehat bisa aja saat itu dia jatuh sakit, yang tadinya mungkin dia merasakan kesenangan bisa aja saat itu dia merasakan kesusahan. Bisa saja saat itu dia tertawa, bisa saja saat itu pun dia akan menangis. Ini adalah kehendak yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya adalah jangan kita melupakan akan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kembali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam yang berikutnya adalah amman hadzal ladzi yarzuqukum. Siapakah yang dapat memberimu akan rizki? Nah, ini adalah kunci daripada agar orang tidak sombong. Terkadang orang ketika dia mendapatkan akan rizki, inilah hasil jerih payah saja. Saya bekerja maka saya akan kaya, saya enggak bekerja maka saya akan miskin. Tetapi hakikat yang Allah berikan adalah amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapa sesungguhnya yang memberikan akan rizki. Kepada siapa rizki itu? Pada kamu. Memang engkau bekerja, banyak orang yang bekerja tapi apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang yang mencari nafkah tetapi apa? Ya itu-itu saja. Tapi ada orang yang memang bekerja, dia penuh dengan keikhlasan, dia merasakan keberkahan. Karena apa? Disitulah ada faktor yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketika kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu, bersandarlah kita jangan kepada manusia, bersandarlah kita kepada Allah. Kita hanya sebatas ikhtiar, yang mana pada hakikatnya adalah Allah yang maha pemberi akan rizki. Tetapi enggak bisa juga kalau kita hanya sebatas berpangku tangan, saya mantar rizki juga datang sendiri, enggak akan. Tetapi harus kita ikhtiar, seperti kita zikiran. Zikiran itu adalah memang yang akan bisa melazimkan kita, bahkan bisa nanti di akhir hayat kita adalah apa yang kita lakukan itulah nanti akan hasil finalmu. Ketika engkau melazimkan kalimat la ilaha illallah, maka di situ akan hayatmu akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Nah begitupun rizki, ketika kita meyakini bahwa rizki itulah hakikatnya kepada Allah, saya hanya misalkan sepatah ikhtiar saja, maka di sini adalah amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bisa saja Allah akan tahan itu rizki, karena memang dia dengan kesombongannya, dengan istilahnya kekuatan akan dirinya, akan kemampuan dirinya, akhirnya apa? Allah tahan rizkinya. Apapun yang dia lakukan hanya sebatas untuk sebentar makan saja. Bahkan bisa saja mereka diperbudak akan rizki dan hartanya. Banyak gak Pak orang-orang yang rizkinya ada tapi dia dikejar-kejar terus sama rizkinya? Banyak Pak. Artinya apa? Ada orang-orang yang seolah-olah itu nggak sempat dia untuk ingat kepada Allah. Cari terus kejar hartanya, sampai dia lupa akan sholatnya, dia lupa akan zakatnya, dia lupa akan sedekahnya. Selalu dia apa? Dia malam, dia pikirin bagaimana untuk besok, besok bagaimana untuk hari akan datang. Selalu diperbudak oleh harta. Dia mendapatkan keuntungan 100.000, bagaimana caranya bisa 200.000? Enggak pernah itu dia. Akhirnya apa? Sayang dia waktunya terus. Maka itu ada pepatah mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Artinya ketika kita bisa mengatur akan waktu kita, oh waktu kita mencari rezeki, cari rezeki dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ada kewajiban, kefarduan kita untuk mengadu kepada Allah, lakukan itu kepada Allah. Waktunya kita hadir ke majelis ilmu, sempatkan waktu ke majelis ilmu. Karena apa? Kalau kita tercuri saja, maka ini adalah bisa akan memotong kita. Fa in lam taqta'a qata'aka. Apabila engkau tidak mengaturnya, maka engkau akan terpotong oleh waktu tersebut. Artinya kehidupan di dunia akan bisa menyengsarakan kita. Karena apa? Bukan hanya sengsara di dunia, tetapi nanti pula kita akan sengsara di akhirat. In amsaka rizqa, kemudian balajju fi utuwi wa nufur. Nah, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri akan kebenaran. Orang yang tadi, yang dia lupa akan hakikat rezeki siapa yang memberikan, maka dia nanti akan sombong. Itulah hasil saya. Apa yang saya cari, itulah yang saya dapati. Akhirnya kesombongan dia akan timbul dalam dirinya. Akhirnya apa? Dia akan semakin jauh kepada Allah. Akhirnya apa? Dia lupa waktu. Nggak kenal kapan waktunya dia sholat, kapan waktunya dia mengaji, kapan waktunya dia berzikir, kapan dia waktunya bersedekah, kapan waktunya dia berbuat kebaikan untuk orang lain. Selalu yang dia pikirkan adalah bagaimana saya menghasilkan akan pendapatan. Ini adalah bukan ciri-ciri orang yang beriman kalau menurut surat Al-Mulk di sini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwi. Bahkan mereka akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah kita orang-orang yang beruntung, yang masih menyempatkan akan diri kita di tengah kesibukan-kesibukan kita. Memang kalau ngikutin rasa malas kita males terus. Apalagi ini sekarang sudah hampir jam 10, waktunya kita mengais akan rizki. Kalau memang mayoritas di sini, mudah-mudahan rizki yang kita dapati adalah rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah bagian urusan akhirat kita, bagilah juga urusan dunia kita. Maka sesuai daripada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi nas tunil firdausi ana
يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام